Eh, ini berawal dari pada waktu itu di bulan September 2019 saya pergi ke Inggris untuk mengantar anak yang kuliah di sana. Nah, saya membuka rekening GBP di Bank BRI itu juga untuk keperluan pembiayaan anak sekolah di sana. Gitu. Pada waktu di sana saya itu setiap kali belanja dapat kupon, ada tax refund, ada pokoknya macam-macam kupon yang harus saya isi. Isinya itu nama, nomor paspor, kemudian issued di mana, kemudian bank apa yang akan menerima dan nomor rekeningnya. Nah, karena saya berpikir ini uangnya pound sterling, saya kasihlah nomor rekening account GBP saya di BRI, betul. Itu September pulang, saya udah lupa. Kemudian di bulan November itu, pertama kali tanggal 25 November itu ada transaksi masuk. tiga transaksi. Saya ngeliat apa sih ini? Udah, tapi nggak kepikir ya. Jadi udah diemin aja. Kebetulan saya waktu itu ada di luar kota. Tanggal 3 Desember itu saya kebetulan account ini tuh nggak punya buku. Dan kalau mau transaksi, saya harus pergi ke CS, Customer Service. Dan saya selalu pergi ke bank di mana saya membuka. Gitu. Dalam hari ini adalah BRI KCK, kantor cabang khusus. Saya datang ke sana, saya minta di print, lalu saya lihat di situ ada tulisan, ada transaksi masuk dengan note invalid credit account currency. Gitu, ada 3. Saya tanyakan kepada CS, ini apa ya maksudnya? Saya bilang gitu. Lalu saya lihat CS itu sibuk menelpon ke sana kemari, bahkan pakai handphonenya. Bu, belum ada yang jawab, saya buatkan travel ticket ya, gitu. Ya, gitu. Lalu dia buatkan travel ticket, dia foto sebagai bukti, terus dikirim ke saya. Sekitar 300 something ribu ya, dalam 3 transaksi. Dolar. Pound sterling. Kemudian tanggal 10 di m-banking saya ada lagi. Gitu. Saya pergi lagi ke BRI. Saya tanyakan lagi, ini coba print, saya bilang. Di print, nggak ada lagi, ini apa? Invalid lagi? Iya sama, keterangan yang sama, sekarang 4 transaksi. Gitu. Saya tanya lagi, ini apa? Terus dia buka komputernya. Bu, tidak ada note, tidak ada komplain, dan tidak ada klaim dari divisi lain di dalam travel ticket itu. Jadi note-nya itu cuma itu, kan biasanya kan kita kalau di print buku ada ya, di depannya tuh note-nya kalau misalnya ada uang masuk siapa gitu, paling nggak ada note nomor apa gitu kan. Ini nggak ada, tulisannya itu invalid credit account currency. Makanya saya tanya gitu, ini apa, ini dari siapa gitu kan. Terus nggak ada Bu, nggak ada note apa-apa, berarti bener ini uang masuk ke rekening Ibu. Oke, tanggal 16 kejadian lagi, datang lagi dan saya tanya lagi, jawabannya sama. Ada buktinya. Dan itu sudah diakui oleh CS juga gitu, bahwa saya datang dan melapor gitu. Kemudian tanggal 23 Desember kebetulan saya mau transfer untuk anak, saya datang lagi, ini bagaimana? Clear nih semua gitu. Terus mereka CS-nya bilang, "Clear Bu, ini uang masuk ke rekening Ibu." Saya bilang, "Kalau gitu saya nggak mau ada uang sebesar ini di rekening saya. Saya kan bertransaksi untuk anak." Saya bilang, "Udah depositoin aja." Dan saya depositoin di situ juga. Tidak saya kemana-manain gitu, sambil supaya ditunggu lah gitu, di KCK juga gitu. Udah terus akhirnya saya deposito di situ, tidak ada masalah sama sekali, bisa didepositoin. Sederhananya aja, kalau itu uang bermasalah, nggak mungkin saya bisa transaksiin kan, dan itu bisa gitu, bisa saya transaksikan, bisa didepositoin gitu. Nggak mungkin bank akan memberikan saya keleluasaan untuk menggunakan uang itu kalau itu bukan uang saya, apalagi jumlahnya besar gitu. Sudah saya diemin November sambil saya mikir-mikir, ya Allah saya disuruh apa sih dikasih uang sebanyak ini gitu, saya disuruh apa gitu. Sampai suatu hari saya menemukan surat Al-Qasas itu ayat 77. Saya lupa pokoknya intinya bahwa kalau Allah berbuat baik, maka berbuat baiklah sebanyak seperti Allah mau berbuat baik gitu kan. Tapi ingatlah dirimu,
Oke, berarti maksudnya Allah yang banyak buat Allah gitu. Oke. Nah, itu tanggal 24 Februari tahun 2020, berarti udah tahun berganti, saya pindahkan ke BRI juga, tapi syariah untuk menghindarkan riba gitu. Udah, itu transaksi juga bisa biasa aja. Sudah, terus awal Maret itu COVID, ya kan? Kita di lockdown, wah udah inilah histeria begitu kan, COVID. Lalu saya berpikir, oh rupanya ini mungkin maksudnya Allah. Maka saya pakailah untuk donasi. Apapun itu, mau APD kek, mau uang cash kek, mau apapun itu. Untuk perbaikan masjid, operasional pesantren. Saya ini, alhamdulillah. Saya bilang mungkin inilah Allah nyuruh saya seperti ini. Udah, habis itu saya bertransaksi seperti biasa. Lalu tanggal 6 Oktober 2020 saya ingat banget, AO saya itu yang handle saya di sana itu nelpon, Bu, ternyata terjadi kesalahan apa? Iya, ternyata dana yang dulu masuk ke ibu itu yang 1,7 itu salah transfer. Salah transfer, maksudnya gimana? Iya, itu terjadi kesalahan. Gini deh Bu, bisa nggak ibu ke sini? Nanti biar kita terangin di sini. Oke, saya hari ini nggak bisa, besok saya ke situ. Sebagai nasabah yang baik, saya datang dong besoknya ke situ. Saya datang dengan harapan saya mendapatkan penjelasan dari yang berwenang. Yang nemuin, iya dia lagi, AO saya itu. Selama 3 jam saya disuruh nunggu di ruang tunggu, nggak ada yang jelasin apa-apa. Saya disuruh diam di situ, dia bolak-balik keluar masuk apa segala macam. Endingnya saya dikasih 2 lembar kertas kosong dan 1 bolpen, disuruh menulis kesanggupan mengembalikan. Saya bilang, ini maksudnya gimana ya? Saya nggak terima. Buat saya, ya ini agak melecehkan nasabah. Dikasih tahu resmi enggak, surat enggak ada. Tiba-tiba saya disuruh nulis kesanggupan, kronologis dan kesanggupan untuk mengembalikan seluruhnya. Nggak terima saya. Saya bilang saya mau ketemu sama yang ini, bisa memutuskan. Gitu. Terus saya merasa kok sebagai nasabah saya nggak ada perlindungan hukum sama sekali ya. Begini aja perlakuannya gitu. Dan ya saya kebetulan di situ saya nasabah prioritas gitu kan. Lalu saya hubungilah kuasa hukum, ya pengacara. Saya ajak untuk diatur sama mereka ketemu lagi di tanggal berikutnya gitu, beberapa 2 minggu kalau nggak salah. Kemudian datanglah saya dengan pengacara. Kata-kata pertama adalah, kenapa ibu bawa pengacara? Agak aneh juga ya. Kenapa saya nggak boleh bawa pengacara? Gitu loh. Pengacaranya ada di sebelahnya. Henry waktu Iya, agak aneh gitu. Di situ disepakatilah untuk mereka akan memberikan bukti. Kesalahannya di mana? Ada kesalahannya tuh di mana? Asalnya dari mana? Terus kemudian slacknya itu di mana gitu kan? Sangat keberatan saya kalau dibilang tidak beritikat baik. Dari depan saya beritikat baik gitu. Pertama begitu uang masuk saya nanya sama CS berkali-kali. Beri panggil saya datang. Gitu. Pada waktu itu pun saya tanya, ya udah mana buktinya? Gitu. Mana buktinya, mana saya minta surat resminya, gitu. Tidak ada kunjung datang, tidak ada kunjung datang, gitu. Sampai ada yang menelpon untuk ngajak ketemu tanpa pengacara, gitu. Kebetulan kami nggak bisa karena ada keluarga yang meninggal. Kemudian diminta untuk, karena waktu itu udah situasi COVID ya, waktu itu kenapa ya, akhirnya minta Zoom aja dengan catatan tanpa pengacara gitu. Oh ya masih COVID, tanpa pengacara. Oke, saya nggak mau dong. Jadi saya Zoom tapi di sana bapak ini gitu, bapak pengacara. Di situ disepakati lagi, baiklah kita akan
siapkan 3, mereka akan siapkan 3. Surat resmi, bukti, kemudian kita minta penawaran dari mereka, penyelesaiannya mau kayak apa. Gitu. Ya, 3 minggu kita tunggu-tunggu, mana sih? Kok nggak datang-datang suratnya? Gitu. Lalu kita tulis surat, saya tulis surat ke pada waktu itu Pak Eka ya. Pak, bagaimana kelanjutannya gitu, bukti-buktinya dan lain-lainnya. Kok belum ada, saya tunggu seminggu lagi Pak ya, gitu. Nggak datang juga. Yang datang somasi. Saya disomasi. Dan dinyatakan tidak beritikat baik. Ya keberatan lagi dong saya. Dari depan saya udah beritikat baik. Dijawablah somasi oleh kuasa hukum kan. Jawab somasi baik-baik. Yang datang kemudian adalah laporan. Somasi nggak 3 kali, biasanya 3 kali. Sekali aja. Sekali. Dan langsung dilaporkan ke Polda. Sebagai warga negara yang baik juga, kami datang ke Polda. Menceritakan semuanya. Gitu. Itu benar-benar buat saya agak luar biasa ya. Agak luar biasa. Niat baik dari depan sampai belakang malah dilaporin ke Polda. Tapi kenapa Ibu tidak mau mengembalikan uang? Saya tidak mau mengembalikan. Dari depan saya udah nanya. Enggak, setelah 11 bulan kan diminta ya. Kenapa nggak dikembalikan setelah 11 bulan? Kalau ada orang, misalnya nih, ada orang datang, Mbak, setahun yang lalu saya transfer salah ke Mbak, nilainya 1 juta, tolong balikin dong. Pasti saya akan tanya dong, mana buktinya? Saya balikin nanti. Bukti itulah yang sampai detik ini, bahkan saya jadi status tersangka, tidak pernah datang. Tidak pernah ada. Surat resmi nggak ada, bukti nggak ada. Tapi saya statusnya tersangka. Karena kita tidak pernah dikasih tahu bukti bahwa itu asalnya dari BRI. Nggak pernah. Gitu loh, sampai detik ini. Jadi kalau dibilang mengembalikan, saya agak mempertanyakan juga. Gitu. Kita kalau mau mengembalikan kan, kita tahu siapa yang minjem, atau saya ngambil sesuatu, saya kembalikan ya. Gitu. Atau saya minjem sesuatu, saya kembalikan. Karena saya tahu orangnya. Gitu kan? Ya? Pemiliknya. Ini kan enggak. Saya tidak pernah dikasih tahu siapa pemilik uangnya, dari mana asalnya, nggak pernah. Lalu apakah itu namanya mengembalikan? Apakah bukan namanya BRI mau mengambil uang yang ada di rekening ini? Bukan mengembalikan lagi namanya. Karena belum tentu BRI yang memilikinya. Yes. Dan buat saya segala cara akhirnya. Mulai dari kertas kosong, mulai dari somasi, diaduin, ujungnya sama. Supaya uang itu bisa diambil. Gitu. Sebenarnya saya adalah advertising agency-nya BRI dari tahun 2007. Oh, udah lama dong ya? Ya, lama sekali. Dan saya Ada sudah hubungan kerja? Yes, gitu. Saya kenal dengan banyak orang di sana. Saya bekerja bersama mereka, begitu kan. Ya, buat saya, apalagi KCK, udah bukan orang lain, gitu loh. Udah bukan orang lain. Dan menyedihkan sekali ya, menyedihkan sekali bahwa saya yang bukan orang lain itu dipidanain. Untuk sesuatu yang sangat tidak adil. Walaupun kalau kita bicara hukum, pakar perbankan semua menyatakan itu sudah haknya ibu. Karena sudah masuk di tempat ibu dan sudah diakui. Dan sudah melewati batas waktu yang wajar. Jika melihat anatomi undang-undangnya, memang ini adalah undang-undang bisnis. Jelas sekali gitu ya, ada di pasal 5 ketika itu sudah diterima oleh penerima, bahkan ketika diterima oleh BRI itu sudah menjadi perdata. Gitu ya, itu udah merupakan perjanjian. Artinya apa kalau perjanjian? Perdata. Bukan. Ketika perjanjian, kalau ada salah satu pihak yang mau membatalkan, apakah bisa sepihak? Tidak bisa.
harus kesepakatan kedua belah pihak. Ibu harus sepakat, sana harus sepakat. Untuk itu dari awal kami sudah meminta itu. Ayo kita selesaikan. Ibu selalu minta, ayo kita win-win aja. Seperti apa? Cuman kita minta 3 hal ini saja. Kan harusnya dipenuhi. Ya 3 hal itu aja dipenuhi, silahkan. Ya sudah, kita win-winnya seperti apa? Kan begitu. Nah, kedua, kalau misalnya mau menyelesaikan, ya bisa dengan penyelesaian dengan perdata, karena perjanjian, Pak. Kalau yang namanya perjanjian, selesainya perdata. Gitu. Nah, gitu. Bahkan, itu di bank itu bukan hanya 1 hari, dan sebelum ada transaksi lainnya. Nah, itu baru bisa diperbaiki, gitu ya. Bisa diperbaiki. Bahkan bank bisa ambil langsung. Gitu ya, sebelum ada transaksi lain. Jadi begitu dana masuk, celung, nanti sebelum ada transaksi lain itu bisa dibalikin, bisa ditarik sendiri, sepihak gitu. Itu bisa. Tapi ketika ada transaksi lainnya, nah itu udah nggak bisa. Ada satu ketentuan bahwa ketika ada satu objek yang sama dan ada perkara di perdata, maka pidana itu harus berhenti, gitu ya. Itu harus berhenti. Nah, ini objeknya sama, objeknya mengenai transfer dana dan undang-undangnya pun undang-undang bisnis, gitu ya. Maka kami lebih fokus di perdata. Bukan berarti kami tidak bisa melaporkan, Mbak Rahma. Kami sudah melaporkan. Itu ada kejahatan perbankan tadi ya, prinsip kehati-hatian dilanggar. Kalau misalnya memang ini salah transfer, mereka yang salah. Melanggar prinsip kehati-hatian itu ada hukumannya, gitu ya. Kalau misalnya memang ini ada penggelapan dan segala macam seperti dugaan kuat kami tadi yang saya sampaikan, ini melanggar pasal 49 ayat 1 tentang pemalsuan catatan. Kan begitu. Nah, 2 pasal ini serem-serem gitu. Kita sudah sempat melaporkan. Cuman ibunya ini karena terlalu mellow gitu. Aduh, takut ada yang kena. Takut ada malah minta dicabut. Saya masih melindungi BRI. Jadi nggak mau. Saya nggak mau dicabut akhirnya. Sehingga dicabut lagi. Tapi sekarang setelah saya dijadikan tersangka, saya rasa udah saatnya lah kita fight back. Gitu. Oh iya, Bank Indonesia tanggal 23 kemarin kami minta audiensi, kemudian melaporkan kejadian ini. Belum ada, sampai sekarang ini belum ada tanggapan. Mungkin dalam beberapa hari lagi lah, seperti itu. Jadi kami sih meminta sebetulnya bukan hanya ke BI, tapi juga ke OJK, kemudian ke LPS, gitu ya. Kenapa ke LPS, gitu ya, Lembaga Penjaminan Simpanan, terkait dengan dugaan kami tadi, gitu ya, bahwa ini adalah dana-dana siluman, gitu ya, katakanlah begitu. Nah, LPS ini harus menjamin bahwa rekening klien ini tidak mudah disusupi oleh dana-dana ini. Nah, gitu. Ini harus dipastikan bahwa dana yang masuk ke rekening klien kami ini adalah memang dana benar, gitu ya, dana yang, dan sempat mengatakan bahwa trouble ticket yang pernah dibuat sama klien itu belum close, sempat terucap seperti itu. Tapi kami masih ngontrol, gitu ya, trouble ticket itu masih kami kontrol. Itu memang sudah terclose, gitu. Artinya kalau di close? Sudah tidak ada masalah. Sudah di close, ada keterangannya. Nah, terakhir ini yang janggal lagi. Terakhir kami cek, kan itu bisa dicek di mana saja, di cabang manapun bisa dicek, gitu ya. Kami minta dicek trouble ticket ini, itu nggak terakhir ini sudah hilang. Saya lupa nggak minta itu, tapi sekitar bulan Maret 2020. Saya hanya ingat itu. Jadi disebut di situ sudah di close aja gitu. Sudah di close, memang sudah di close. Ini tuh harus perhatian, ada perhatian dari pemerintah gitu ya.
BI, OJK, LPS itu semuanya harus turun tangan. Patut diduga kuat ini ada permainan ya Pak ya? Diduga kuat dan harus tuntas gitu ya, harus karena ini akan sangat berbahaya gitu ya. Pasal ini sempat kami ajukan juga ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Hanya saja perkara yang lebih yang terjadinya memang benar-benar kesalahan transfer memang lebih banyak. Untuk kasus yang seperti ibu ini memang agak jarang dan bahkan mungkin hanya ibu gitu ya. Saya lupa tadi, harusnya saya menyampaikan bahwa kasus ibu ini berbeda dengan kasus salah transfer dengan perkara yang lainnya, dengan sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang kemarin ada yang ngaku jadi hasil dari komisi penjualan mobil, ada yang karena apa, ada yang satu desa dapat uang transfer gitu ya. Ini berbeda gitu ya. Berbedanya apa? Dua hal. Yang perkara yang sebelumnya yang pernah ada itu ya, itu bank yang mengirimnya itu gercep ya, gerak cepat gitu. Waktunya masih wajar lah. Paling lama itu ada yang seminggu, ada 2 minggu. Itu masih wajar lah segitu ya. Masuk akal gitu. Bahkan ada yang 1 hari gitu. Karena bank itu kan setiap hari laporan ya, neracanya dicetak. Ketika ada selisih ya selesai semua, itu nggak bisa tutup gitu. Nah yang kedua adalah nasabahnya yang menerima. Ketika sudah dikasih tahu uangnya sudah nggak ada dan tidak mengkonfirmasi, itu perkara yang pernah ada gitu ya. Nah dengan yang ibu ini berbeda, itu ya, waktunya lama, banknya tidak gercep, nasabahnya sudah konfirmasi. Nah inilah perbedaan dengan perkara-perkara yang lain gitu. Nah itu. Ya, saya rasa semua orang sama ya. Nggak mungkin orang enteng aja menganggap hukuman 5 tahun itu, gitu. Takut pasti ada, gitu. Was-was ada, tetapi semuanya lillah aja lah. Kalau harus dijalani, gitu. Kita lurus aja. Mudah-mudahan kebenaran itu akan muncul dengan pertolongan Allah.